pekerjaan terbuka, pendapatan meningkat. Yang ilegal itu yang diuntungkan atau orang yang punya kuasa. Dulu sama yang sekarang jauh beda. Kalau dulu itu tidak terlepas dari bagaimana kita menguatkan elemen masyarakat. Kompetisi yang baik akan melahirkan pemain tim Karena nasional. kesejahteraan perempuan adalah juga kesejahteraan anak dan kesejahteraan bagi juga mau. Sebenarnya apa yang terjadi masalah gangguan ginjal pada anak gitu? Ya, memang kalau untuk secara Indonesia sekarang totalnya berarti sudah 156 yang meninggal ya, tapi Ya. total keseluruhan kasusnya adalah 267 kasus dan memang 22 kematian dari 156 tadi ya, seluruh Ya. Indonesia, 22-nya itu ada di Aceh. Aceh. Ya, ini kan sempat heboh gara-gara katanya sirup ya. Ya. obat sirup. Ini gimana sebenarnya? Ya, kalau kita lihat memang untuk riwayat dari sisi obat 90% menggunakan sediaan cair. Tapi kan tidak juga langsung bisa kita vonis karena memang ini obat cair. Karena seperti juga disampaikan bahwa obat cair itu juga sudah puluhan tahun kita konsumsi dan biasanya memang Tidak apa-apa gitu. tidak apa-apa kan. Apa langkah-langkah pemerintah Aceh, khususnya Dinas Kesehatan Aceh untuk mensikapi kondisi ini? Harus sementara menghindari ya obat yang berbentuk cair dan rata-rata masyarakat memang sudah tidak terlalu banyak konsumsi yang obat cair. Obat cair. Dan kemudian apotek-apotek juga sudah sangat mengurangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti sisi lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sahabat sisi lain, tiba-tiba saja persoalan kesehatan atau persoalan isu kesehatan melanda negeri ini setelah COVID-19 yang belum lagi usai atau melandai. Persoalannya gangguan ginjal akut pada anak-anak. Secara nasional, hari ini sudah 156 anak yang meninggal dunia akibat gangguan ginjal akut. Sementara di Provinsi Aceh atau di Aceh, 22 anak yang dinyatakan meninggal dunia. Apa langkah-langkah pemerintah Aceh? Kemudian apa kiat yang mesti dilakukan oleh masyarakat terhadap penyakit ini yang mulai meresahkan terutama kaum ibu di negeri ini? Kami mengundang, atau saat ini kami mengundang Dr. Iman Murahman. Beliau adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Aceh. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya lelah sekali ya. Dapat informasi, asik keluar daerah terus ya. Dok, ini masyarakat perlu mengetahui secara pasti penjelasan secara medis sehingga tidak muncul berbagai macam spekulasi, berbagai macam keterangan-keterangan yang tidak pada tempatnya, terutama bagi orang-orang yang tidak sangat paham dengan kesehatan. Sebenarnya apa yang terjadi masalah gangguan ginjal pada anak itu? Ya, memang kalau untuk secara Indonesia sekarang totalnya berarti sudah 156 yang meninggal ya, tapi total keseluruhan kasusnya adalah 267 kasus. 267 kasus memang dari bulan Juni itu trennya memang semakin meningkat ya. Untuk Aceh sendiri memang dari mulai bulan Juni itu sudah ada 3 kasus, terus sampai dengan di bulan Oktober ini berarti sudah 29 kasus ya. Ada 1 kasus memang masih kita verifikasi menjadi 30 kasus, tapi secara nasional itu sudah dimasukkan menjadi 30 kasus dan memang 22 kematian dari 156 tadi ya, seluruh Indonesia, 22-nya itu ada di Aceh. Sekitar
Berapa persen tuh? sekitar 15% 15. lebih lah. Dari segi kesehatan ini bisa dianggap tinggi ya? Ya, kita tertinggi ketiga jadi Ketiga nasional. ya secara nasional. Yang pertama? Yang pertama itu DKI Jakarta, Oke. kemudian Jawa Barat, Jawa Barat terus, ketiga Aceh. Aceh. Jadi secara total kasusnya juga kita tertinggi yang ketiga. Kalau kita lihat trennya memang semakin meningkat dari Agustus, kemarin Agustus, September, Oktober itu meningkat di seluruh Indonesia juga. Iya. Terus memang kalau kita lihat terkait juga dengan mayoritas adalah memang tidak ada produksi buang air kecil, jadi Iya. anak-anaknya ini memang rata-rata tidak produksi buang air kecil. Dan memang kalau kita lihat sebenarnya hal-hal ini sudah pernah juga misalnya terjadi di anak, tapi oleh rata-rata tenaga medis itu biasanya juga memberikan terapi atau medikamentosa yang memang kemudian bisa mengeluarkan buang air kecil, dan itu bisa dilakukan dan normal kembali. Nah, pada anak-anak yang ini setelah diberikan medikamentosa dan terapi tersebut, anak-anaknya tetap juga tidak bisa keluar buang air kecilnya, dan itu menyebabkan terjadinya penumpukan penumpukan dan juga tidak bisanya filter atau juga saringan ginjal Karena terlalu penuh tuh ya. ya untuk kemudian memfilter racun-racunnya sehingga bertumpuk dan kemudian bisa meninggal. Dan ini kemudian seperti yang kita ketahui memang untuk anak yang kemudian akan dilakukan hemodialisa, yang terutama adalah hemodialisa pada anak itu hanya bisa dilaksanakan di RSUD ZA. Dan memang tidak ada rumah sakit lain di Aceh. Alatnya ada di situ, kan? Alat, bukan hanya alatnya sebenarnya, dokter juga, tapi ahlinya. Ya. Ahlinya itu yang memang hanya bisa dilaksanakan di RSUD ZA, sehingga kasus-kasus untuk sekarang namanya GGAPA namanya, gangguan ginjal akut progresif atipikal. Jadi gangguan ginjalnya itu akut, munculnya tiba-tiba, terus kemudian progresif, dan progresif itu artinya cepat sekali dia meninggal. Terus kemudian tidak tahu penyebabnya apa itu. Ya, ini kan sempat heboh gara-gara katanya sirup ya. Obat sirup. Ini gimana sebenarnya? Ya, kalau kita lihat memang dari ini yang banyak juga yang beredar ini, misalnya riwayat vaksinasi. Nah, itu kan kalau kita lihat, kalau terutama di Aceh ya, di Aceh itu memang kasusnya itu 100% itu di bawah 7 tahun. Di bawah 6 tahun, dan di bawah 6 tahun kita ketahui tidak ada pelaksanaan vaksinasi COVID. Jadi vaksinasi COVID kita laksanakan pada anak SD ya. SD MI itu yang paling kecil, itu kan umurnya 7 tahun, dan kasus yang tertinggi pun itu 75%, 80% yang di Aceh, dan kemudian meninggal adalah umur 1-2 tahun. 1-2 tahun. Jadi untuk riwayat vaksinasi nggak mungkin divaksin ya. Itu sudah kita enyahkan. Kemudian untuk riwayat dari sisi obat memang 90% menggunakan sediaan cair. Tapi kan tidak juga langsung bisa kita vonis karena memang ini obat cair. Karena seperti juga disampaikan bahwa obat cair itu juga sudah puluhan tahun kita konsumsi, dan biasanya memang tidak apa-apa gitu. Tidak apa-apa kan. Jadi juga tidak bisa kita pastikan dengan konsumsi tersebut. Dan memang 70% rata-rata kan kita mengkonsumsi paracetamol ya. Jadi terutama pada anak-anak bayi ini. Jadi kalau sudah demam biasanya konsumsinya paracetamol. Dan apakah itu konsumsinya berlebihan, itu yang masih kita telusuri, dan alat sampelnya juga kita kirimkan ke pusat, sehingga kita belum tahu nih apakah memang di dalamnya itu memang terkandung seperti itu. Dan memang kan Balai POM pun sudah menyampaikan kembali ada memang 100-an obat yang memang di dalamnya dinyatakan aman, tidak kemudian terjadi pencemaran. Hanya beberapa jenis obat yang memang ada pencemaran, itu pun mungkin belum tentu juga. Nah, untuk bisa menentukan ini kan tidak hanya sebatas bahwa ada obat, tapi kan perlu tindakan medis lebih jauh, misalnya otopsi gitu ya dok ya. Nah, kayaknya seperti itu dok ya. Sepertinya seperti itu, tapi memang belum ada kebijakan dari pemerintah bahwa si anak-anak yang kemudian sudah meninggal ini kita lakukan otopsi. Jadi untuk melihat secara pasti sebenarnya untuk melihat secara pasti itu juga tidak dilakukan, dan memang beberapa sampel memang sudah ada yang dikirimkan ke Puslap 4 ya. Apanya yang dikirim?
Darahnya, obatnya. Ya, obatnya ya. Oh, Tapi obatnya. memang itu kan tidak terkait juga dengan yang kematian tadi ya. Iya. Jadi dua hal yang berbeda ya istilahnya. Iya. Bukan hanya dari sisi kematian yang kita ambil, tapi dari sisi obat yang kemudian diminum atau kemudian dikonsumsi yang kemudian dilaksanakan penelitian. Itu memang dua hal yang berbeda sebenarnya. Ya. Di Aceh tadi 22 ya anak yang meninggal antara usia 1 sampai 2 tahun. Dari 22 ini di kabupaten mana yang paling besar? Yang paling besar di Banda Aceh. Banda Aceh. Ya, Banda Aceh sampai berapa? Itu 13 kasus ya. 13 kasus. 13 kasus memang ada 10 kalau nggak salah yang memang betul-betul di Banda Aceh yang meninggal. Jadi setengahnya kasus meninggal memang posisinya adalah di kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh. Ya, ini kan juga para ahli sebelumnya juga sempat menyatakan bahwa salah satu penyebab gagal ginjal ini pada pola makan yang terlalu siap saji sekarang. Kemudian soal sterilisasi air minum juga, malah di Jakarta itu kan 70% air minum itu tercemar gitu ya. Di Aceh ada nggak faktor itu? Saya pikir tidak ya, karena Nggak memang ada. air-air kita kan rata-rata memang masih bisa kita konsumsi, baik itu dari yang air minum sediaan, karena memang kita punya tim di masing-masing dinas kesehatan kabupaten kota yang biasanya juga mereka yang mengeluarkan izin untuk produksi atau juga air isi ulang ya. Air isi ulang itu kan ada izin operasionalnya. Terus kalaupun tidak, kalau dari masyarakat yang di daerah-daerah yang daerah terpencil menggunakan air gunung juga mereka pasti itu sudah steril ya ternyata ya. Kalau untuk air sepertinya tidak. Enggak ya. Kalau makanan siap saji itu? Kalau makanan siap saji juga rata-rata kan Enggak ya, karena 1-2 tahun ya, masih ya, ASI gitu ya. Masih. Jadi ASI bisa nggak menjadi salah satu ininya? ASI itu kan hanya untuk Imun ya? imun pasif ya. Oh, pasif ya. Tapi kalau imun aktif itu kan juga terutama yang penyakit tidak menular seperti ini kan tidak ada. Tidak ada yang Nggak bisa. bisa pencegahan yang lebih. Jadi memang untuk imun yang kuat iya, untuk gizi yang bagus juga iya. Tapi memang kalau kita lihat dari sisi memang seperti yang sampaikan tadi karena ini atipikal. Jadi kalau kita lihat memang belum diketahui memang apa sih sebenarnya penyebab utamanya, sehingga memang dari sisi medis pun terus ditelusuri nih dari mana penyebabnya. Nah dok, ini mengingat Aceh ranking 3 nasional, kira-kira apa langkah-langkah pemerintah Aceh, khususnya Dinas Kesehatan Aceh untuk mensikapi kondisi ini? Nah yang pertama sama juga dengan daerah lain, karena memang ini kan terkait juga dengan himbauan dari Kementerian Kesehatan juga bahwa untuk sementara menghindari ya obat-obat yang berbentuk cair. Dan memang masyarakat kita kan biasanya patuh ya, yang hal-hal demikian biasanya patuh. Dan rata-rata masyarakat memang sudah tidak terlalu banyak mengkonsumsi yang obat cair. Dan kemudian apotek-apotek juga sudah sangat mengurangi. Kecuali memang ini sudah keluar juga dari Kementerian Kesehatan dan Balai POM obat-obat yang memang sudah diperiksa dan memang kandungan dari beberapa zat tersebut itu minimal sehingga juga bisa dikonsumsi kembali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memang dari sisi pengobatan juga sudah diusahakan bahwa memang di RSUD-ZA diberikan juga ada IVIG ya, intravena imunoglobulin, dan itu memang bermanfaat bagi balita-balita yang kemudian terkena, sehingga kita lihat angkanya kalau di bulan September 10 kasus 10 meninggal, kalau di bulan Oktober ini 13 kasus itu 5 meninggal dan ada 5 yang kemudian sembuh. Dan ini pun yang kasus yang dirawat sekarang pun juga buang air kecilnya sudah lancar. Ya. Jadi mudah-mudahan ke depan ini sudah minimalis lah. Jadi dan kita pun juga alhamdulillah kemarin seperti yang disampaikan oleh Dr. Sabri Haris itu juga akan dikirimkan 2 vial untuk antidotum yang disampaikan oleh Pak Menteri Kesehatan berasal dari Singapura atau dari Australia. Yang antidotum tersebut bisa kita berikan kepada pasien, dan memang alhamdulillah sampai dengan detik ini belum ada yang gawat lagi ya. Itu memang betul-betul diberikan pada pasien gawat yang memang sudah fungsi ginjalnya di atas 50% itu tidak bisa digunakan lagi, perlu diberikan ya. Sementara yang 2 yang rawat ini mudah-mudahan akan keluar sehingga akan sembuh. Dan itu tidak diberikan, dan mudah-mudahan sih sebenarnya ke depan tidak ada lagi untuk yang langkah lain dari pemerintah Aceh, khususnya Dinas Kesehatan Aceh, misalnya melakukan koordinasi dengan
dinas-dinas kesehatan di kabupaten kota? Ya, itu baik itu berbentuk surat atau juga himbauan kepada dinas kesehatan provinsi ke kabupaten kota sudah dilakukan ya. Sudah dilakukan. Jadi itu juga sudah sampaikan ke masing-masing dinas kesehatan kabupaten kota dan dinas kesehatan kabupaten kota juga bekerja sama dengan instansi-instansi vertikal lainnya. Juga kemudian menelusuri juga ke masing-masing depo-depo atau juga menelusuri juga ke masyarakat dan juga termasuk juga yang 29 kasus ini juga kita telusuri juga ke daerah ya, walaupun memang pasiennya sudah meninggal tapi juga kita telusuri ke orang tua riwayat dari Si anak. minum apa saja, apakah obat-obat sirup atau obat cair tersebut ada dikonsumsi oleh si anak pada saat sebelum meninggal ya. Dan ini memang terkait juga dengan ini memang harus kita betul-betul lakukan dengan baik karena kan lumayan sensitif ya, karena memang si anak sudah meninggal dan kita juga sangat berbelasungkawa kepada orang tua. Tapi memang kita perlu tahu sebenarnya apa yang sebenarnya dikonsumsi atau dilakukan si anak sebelum sakit yang memang sakit yang tiba-tiba ini. Jadi artinya selain melakukan pendataan, Dinas Kesehatan Aceh atau dalam hal ini pemerintah Aceh juga ada aksi-aksi tertentu ya? Ya, itu Aksi. namanya penyelidikan epidemiologi namanya. Jadi penyelidikan epidemiologi dilakukan oleh teman-teman di kabupaten kota dan kita juga kerjasama dengan KKP ya, Kantor Kesehatan Pelabuhan yang ada di 3 regional di Losmawi, Banda Aceh dan juga di Sabang. Mereka juga punya tim yang berada di masing-masing kabupaten kota sehingga mereka juga bisa membantu nantinya ke rumah-rumah nanti. Terutama kan ada 12 kabupaten kota ya. Jadi tidak semua kabupaten kota ada data kasus ini ya, seperti misalnya Pidijaya nggak ada atau beberapa kabupaten kota yang lain tidak ada. Tapi memang dari 11 kabupaten kota ini mereka sudah terjun sih. Yang paling akut 11 kabupaten kota ya, dari 23 kabupaten kota. Dari 29 kasus itu ada 11 kabupaten. 11 kabupaten kota. Ya. Mana aja tuh, Dok? Banda Aceh? Kalau dari data yang kita kumpulkan itu memang paling tinggi memang ada di Banda Aceh ya. Iya. Paling tinggi ada di Banda Aceh, terus kemudian ada di Aceh Tengah ya. Jadi yang nomor 2 itu ada Aceh Tengah, terus kemudian yang lainnya itu ada di mulai dari Aceh Besar ada 2 ya. Kemudian dari Losmawi, dari Langsa, dari Aceh Selatan, terus Aceh Utara ada 2, terus Bener Meriah, Abdia, Aceh Barat, dan Pidi. Ya. Ini memang kabupaten kota yang memang terus kita telusuri kembali ya. Di berapa kabupaten tadi? 10 ya? 11 kabupaten kota itu ya. Kenapa? Kenapa yang kabupaten lain itu masih 0 lah katakanlah? Kan ini paling banyak Banda Aceh malah. Iya. Yang lain tuh 1-2. Ini kita menarik Banda Aceh. Ini kan terkait juga dengan proses rujukan ya. Mudah-mudahan yang seperti Aceh Selatan itu kan kemudian bisa merujuk Abdia, itu bisa merujuk dengan cepat. Dan mudah-mudahan ini memang tidak ada di tempat lain. Ya. Jadi tidak juga kita pikir bahwa ini karena memang ini yang memang dekat dengan yang rumah sakit rujukan. Karena kan prosesnya saat dia masuk ke rumah sakit umum daerah, dia 1 hari, jadi biasanya 1 hari itu tidak juga bisa ada perubahan, itu pasti akan dirujuk ke Banda Aceh. RSUD-ZA ya. Tapi kalau memang ada perubahan berarti mereka tidak masukkan ke dalam gangguan ginjal yang akut dan tidak diketahui ini. Tapi kalau misalnya memang tidak bisa atau tidak ada perubahan, mereka akan kirim ke RSUD-ZA. Ada berapa dokter ahli yang menangani ini di Rumah Sakit Zainal Abidin? Kalau yang khusus ahli untuk spesialis anak konsultan nefrologi hanya Dr. Safrudin Aris saja ya. Oh itu. Tapi kan mereka kan banyak timnya ya. Iya, tim. Dan kemudian juga untuk pelaksanaan hemodialisis juga bukan Dr. Safrudin Aris, ada lagi Tim dokter lain, spesialis yang lain yang melaksanakannya. Ini kan sudah ada aksi ya, dari reaksi. Kondisi hari ini kan berarti aksi ya yang dilakukan oleh pemerintah Aceh melalui Dinas Kesehatan Aceh. Nah, untuk pencegahannya ini gimana? Ya, tadi pencegahan seperti yang tadi ya, karena memang di nasional juga pencegahannya adalah sosialisasi soal konsumsi. Masih sosialisasi? Ya, sosialisasi soal konsumsi obat cair, dan itu juga kita sampaikan ke masyarakat. Jadi pencegahannya sosialisasi masalah obat cair itu? Ya, dan memang kalau kita lihat dalam, harusnya kan
peningkatannya kan drastis nih dalam bulan ini. Dan kita lihat dalam 2 minggu ini malah memang minim ya. Jadi ini prosesnya apakah memang sudah mulai berhenti atau prosesnya orang tuanya malah nggak berani membawa ke rumah sakit rujukan. Nah ini kita harus lihat lagi. Ya. Tapi memang dalam seminggu ini malah sedikit ya. Jadi pasiennya malah sedikit. Kalau kita lihat harusnya kan meningkat nih dari bulan Agustus, September, Oktober kan meningkat. Ya. Kita lihat dalam beberapa minggu atau 1 minggu terakhir ini malah kasusnya malah jadi sedikit ya. Sedikit. Ada nggak atensi khusus dari Pak PJ Gubernur untuk penanganan masalah ini? Ada memang Pak PJ juga sampaikan terkait juga dengan sisi tadi obat-obatan, terus kemudian Pak Ibu PJ dan juga Ibu Seda juga sudah melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Umum Dr. Zainuddin untuk melihat si anak yang walaupun kemarin pada saat hari Sabtu si anak yang dikunjungi itu karena memang terjadi penurunan kesadaran dan memang meninggal ya di hari Minggu itu meninggal. Tapi memang atensinya luar biasa kalau untuk Pak PJ Gubernur juga luar biasa. Ada arahan-arahan khusus untuk itu ya? Ya memang sementara ini memang kita tetap mempelajari dari sisi obat-obatan cairnya ya. Mudah-mudahan memang kalau memang kita memang betul-betul stop terutama obat-obatan cairnya dan memang terbukti itu memang terjadi penurunan, saya pikir berarti memang ada terjadi apakah itu karena berlebihan mungkin penggunaannya di masyarakat ya bisa jadi karena kan kita juga sangat mudah sekarang membeli membeli obat-obatan cair juga sangat mudah sekali dan kita juga bisa jadi memakai sendiri tanpa kemudian konsultasi dengan dokter kesehatan ya. Jadi juga hal ini juga masih kita terus lihat kembali di lapangan. Ya, ini pengganti dari obat cair, obat apa ini? Bubuk? Apa sekarang? Serbuk sebenarnya, serbuk, tapi memang itu harus betul-betul juga diberikan dengan petunjuk dari tenaga kesehatan ya, karena memang serbuk ini biasanya berbentuk agak sedikit pahit ya, terutama kalau memang terkena lidah tidak langsung masuk dengan air, serbuk ini memang biasanya pahit dan anak-anak biasanya kurang suka ya, karena kenapa sirup itu memang laku karena memang rasanya kan lebih rasa apel, rasa jeruk, apel, jeruk, yang pink, warna pink atau warna merah ya, jadi lebih anak-anak lebih suka sehingga ini mudah-mudahan juga jadi tantangan sendiri juga untuk tenaga kesehatan untuk memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat dan juga orang tua. Ya. Baik, Dr. Iman, kalau begitu terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya di Aceh. Sahabat Sisi Lain, itu tadi perbincangan kami dengan Dr. Iman. Mudah-mudahan apa yang disebutkan oleh Dr. Iman tadi bisa memberi manfaat. Tapi yang pasti pengobatan adalah langkah terakhir. Langkah pertama yang mesti dilakukan adalah pencegahan dari keluarga, terutama dari ibu, apalagi anak-anak yang rentan mengalami gangguan ginjal akut itu berusia 1 sampai 2 tahun. Dan yang pasti konsultasi dengan dokter ahli, tidak mengambil tindakan sendiri-sendiri, apalagi memberi obat tanpa ada resep dari dokter ahli atau dokter spesialis. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.